Selamat malam Mitra Buddha Subhasita. Senang sekali pada hari ini di awal September, tepatnya di 2 September 2023, kita bertemu dalam keadaan bahagia, sehat, dan penuh berkah. Namo Buddhaya. Namo Iya, Buddhaya. di sana ada Dr. Heru Suhermandim ya. Dr. Heru, bagaimana kabar? Sedang Tetap di luar kota biasa, mana? dokterku. Di Jakarta dong. Luar biasa, Di sehat. Jakarta. Iya, Dokter Po luar sendiri biasa bagaimana sehat. ini yang baru balik dari Medan ini, yang banyak makanan lezat di Medan. Waduh, mantap. Kalau kuliner itu memang gak ada lawannya lah ya. Salah satu Eh, yang terbaik ya di Indonesia kayaknya ya. Betul, Tapi nanti betul, narasumber betul. kita akan bilang di kotanya juga enak ini sepertinya ya. Karena Nah, kita sama-sama Sumatera, tapi beda hmm, kotanya. iya, betul, Iya, betul, betul. baik Mas dalam iya dalam rangkaian ini ya Dokter Heru ya, Cengbeng ya. Hmm, Bukan Cengbeng, maksudnya Upapana ya. Iya, kita akan Ulambana. berbincang Hmm, seorang tokoh yang saya sudah kenal lebih dari 30 tahun lah, 20 tahun lebih lah ya. Sejak saya pertama kali ke Jakarta, tinggal di Wihara Ekayana bareng-bareng berkarya sejak masih single gitu ya. Sampai kami sekarang double, triple dan berapa lah gitu ya. Jadi luar biasa. Pengabdiannya panjang, pastinya lebih dari 30 tahun, bahkan lebih ya, yaitu Upasaka Pandita Henry Gunawan Chandra dengan nama Buddhis yaitu Upasaka Pandita Sutawijaya. Iya, namo budaya Romo Henry. Namo Buddhaya. Namo Iya, Buddhaya, bagaimana Romo. kabar? Ya, Namo Sehat Buddhaya, walafiat. Dokter Paul dan Dokter Heru. Ya, Iya, Romo Henry, Anda ini kan panjang sekali karier ya, perjalanan untuk pengabdian di organisasi, organisasi sosial ini. Apa sudah sejak dulu seperti ini atau 10 tahun bagaimana, lah, Romo? hampir sebentar lagi. Ah, itu tahun tahun 95 waktu itu Iya. kebetulan saya sejak masuk kuliah tahun 88 Hmm. di Unsri itu sudah mulai dilibatkan di dalam banyak aktivitas di Wihara Dhammakirti ya. Jadi mulainya dari situ dan Hmm. tahun 95 itu bersama beberapa teman waktu itu sempat dikumpulkan gitu ya, dianggap sudah cukup oke lah, baik lah gitu ya. Dan mungkin Hmm. dilihat karena banyak waktunya juga lebih banyak di Bihara waktu itu uh, daripada di Iya. kuliahnya di Unsri. Jadi waktu itu Oh. kebetulan Bante Asin, Sukong itu masih sempat hadir di Waisak tahun 95 itu, dan kita bareng-bareng waktu itu ada 12 orang ya didiksa sebagai para pandita lah, pandita muda waktu itu. Berarti Anda ini murid langsung dari Yang Mulia Asin Jinera kita, Mas Tawira. Iya, kalau di diksanya ya gitu ya. Tapi kan Wah, biasanya kan memang Bante Asin itu kan selalu ininya ke biku yang lain. Waktu itu kan Bante betul. Wajragiri lah ya. Benar. Wah, kita Wajragiri. kita kayaknya kalah senior ini ya, Dokter Heru ya. Karena hierarki. Iya loh, secara Dia langsung. hierarki Nah, beliau langsung ini di bawah sudah Sukong. ting, beliau ting Nah, kita apa ini jadinya ini? kita sih lah ya. Beliau Jadi, ini level-levelnya Paling paling sih pertama, kita level kedua ya kan ya, kedua luar ya. biasa ya. Nah, yang buat konsisten untuk terus mengabdi di kegiatan Buddhis itu apa, Romo Henry? iya mungkin karena ada passion juga sih ya, ketertarikan dari awal memang waktu waktu mulai aktif di muda-mudi waktu di Dhammakirti dulu itu, waktu Hmm. mulai kuliah 88 itu, sebelumnya sih udah jadi apa aktivis, maksudnya jadi umat di Dhammakirti waktu masih SMP udah di sana. Cuman Hmm. mulai aktifnya kan waktu kuliah. Jadi Iya, iya. begitu masuk ke dalam itu kayaknya menarik gitu loh, ada chemistry-nya nyambung lah ya. Jadi mulai dari situ sampai sampai sekarang sih masih masih tetap semangat itu masih ada lah. Jadi masih bertahan di situ. Ya Luar progres juga biasa. sih ya, progres dari yang tadinya mungkin tidak terlalu ngerti, lama-lama jadi makin ngerti gitu kan, makin cinta lah seperti itu. Iya, dan Anda kan mengurus sebagai ketua lembaga kepanditaan ya, pengurus pusat Betul. Majelis Budayana Indonesia. Itu mengurusi apa itu ya? Iya, kalau mengurusi ya pastinya mengurusi para pandita gitu ya. Hmm. Tapi kalau ditanya apakah jabatan ketua lembaga pandita itu artinya adalah
pimpinan dari para pandita, enggak, bukan. Jadi Hmm. lembaga itu kan mengurusi dua sih ya. Pertama lebih ke administrasinya, Mhm. merapikan semua urusan-urusan pendataan dan lain-lainnya, termasuk pakaian lah segala macam gitu-gitu. Mhm. Mhm. Dan yang kedua itu lebih ke urusan pengembangan sumber daya manusianya gitu ya. Jadi pelatihan-pelatihan, training-training lah seperti itu ke para para pandita. Dan Jumlah ini pandita kerjasama dengan Sagin juga. Sagin ya, sebagai pembina ya Sagin itu ya, Tentu Romo Heru. ya. Jumlah pandita seluruh Indonesia ada berapa dan di berapa provinsi sekarang MBI itu ada ya? Data yang kemarin kita dapat itu 1.241. Tapi Hmm. kemarin pada saat kita melakukan program tanda kasih panita belum lama Ya. ini berkaitan dengan ulang tahun MBI kemarin itu ternyata ada penambahan sedikit. Jadi kurang lebih Hmm. di 1.280-an lah. Wow. Uh, Sehingga interaksi pertanyaan melalui YouTube maupun Zoom tidak bisa kami udarakan. Semoga Dr. Heru Suherman Lim dan saya bisa mewakili Anda mempertajam apa yang nanti akan disampaikan oleh Romo Henry Gunawan Chandra. Iya, kita silakan Romo Henry untuk memaparkan materi tentang Ulambana Bulan Bakti Anak. Silakan. ya baik, terima kasih Dr. Po. Mungkin nanti saya dibantu oleh Dr. Heru ya untuk share PowerPoint-nya ya. Tadi coba share sendiri terkendala dengan sinyal ya. Ya. Jadi oke, jadi materi saya mungkin pada diskusi kita pada malam hari ini berkaitan dengan Ulambana itu ya. Jadi topiknya lebih ke sisi yang berbeda lah seperti itu ya. Selama ini orang tahu kan Ulambana itu kan lebih ke urusannya ke upacara atau bahkan ada yang bilang sembahyang setan lah gitu ya. Jadi perlu perlu juga sekaligus klarifikasi bahwa Ulambana itu maknanya tidak hanya itu gitu ya. Jadi ada makna yang lebih lebih besar lagi, yaitu maknanya bakti anak kepada orang tua. Dalam hal ini ya tentu kaitannya dengan orang tua yang sudah lebih dulu mendahului gitu ya, meninggal seperti itu. Ya ini judulnya, ini gambar dari apa Hungry Ghost Festival ya, sering orang bilang Ulambana itu kan pacara hantu-hantu lah seperti itu. Boleh next? Ya, nah ini secara secara singkatnya kita bisa bilang bahwa alam kehidupan itu ada 6 gitu ya, walaupun kalau diperjelas lagi kan ada banyak lagi yang sisanya seperti itu ya. Jadi ada alam manusia, ya, ada alam binatang, ada alam hantu kelaparan, ada alam neraka gitu ya. Ada Asura dan ada para dewa. Dewa itu kan termasuk yang ke atas-atasnya itu ya. Yang Brahma itu yang banyak sekali itu. Nah, kalau di Mahayana kan lebih lebih dipersingkat menjadi 6 alam ini aja. Jadi alam dewa itu Brahma semua itu yang banyak itu 26 sisanya 25 sisanya itu adalah alam dewa. Nah, jadi terkadang saya juga sering mendapatkan pertanyaan ataupun uh, istilahnya sering salah pengertian gitu ya, bahwa kita itu tadi menerjemahkan peta, menerjemahkan ghost itu sering diterjemahkan sebagai setan seperti itu ya. Ya, jadi ini saya ingin menjelaskan sedikit bahwa ada bedanya antara peta Asyura dan alam neraka gitu ya. Dan setan itu ada di mana? Setan dalam pengertian yang lebih mirip dengan yang dalam tanda kutip yang perbandingan dengan teman-teman yang lain, itu kan lebih ke rujukan kita itu kan lebih ke marah ya. Jadi marah itu bukan ada di alam neraka,
juga bukan ada di alam peta, juga bukan di asura gitu loh. Mara itu sendiri ada di alam alam dewa gitu ya. Kalau perbandingan dengan teman-teman yang lain itu kan mirip ya. Jadi ada makhluk yang disebut setan itu yang selalu menggoda-goda itu gitu ya. Nah, itu adanya di mana gitu ya. Jadi oke, next boleh. Jadi kalau kita cerita 31 alam kehidupan, ya ini ada 31 alam kehidupan gitu ya. Nah, ada 4 alam alam menderita gitu ya. Alam menderita ada 4 yang di bawah, dan alam manusia itu kan ada di alam sugati sebetulnya ya, alam bahagia. Tapi masuk kategori yang paling bawah di alam bahagia itu. Nah, ada 6 alam dewa. Nah, ada alam dewa yang namanya Parinimina Pasawati. Nah, itulah di mana Mara itu ada di situ gitu ya. Jadi Mara itu adalah raja dewa dari alam itu yang memang punya power gitu ya, powerful untuk godain, bahkan godain Buddha gitu gitu ya. Kalau kita cerita dengar apa baca cerita riwayat Buddha itu kan yang mengganggu Buddha itu kan adalah Mara. Nah, itu yang kategorinya adalah uh, devil itu ya, setan itu. Tapi kalau yang kita bilang sekarang ini, yang kita hungry ghost itu sendiri adalah hantu. Dan hantu itu terjemahan apa di kita itu adalah peta. Jadi alam peta, alam-alam hantu-hantu kelaparan. Ya memang butuh bantuan dari makhluk-makhluk lain. Dalam hal ini yang paling banyak bisa berperan itu adalah manusia, gitu ya. Karena di alam manusia lah yang kita bisa melihat itu semua. Nah, kalau di alam dewa kan kebanyakan happy-nya, jadi dia nggak sempat mikirin lagi yang lain-lain seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini ada beberapa gambar-gambar aja ya. Jadi apa? Saya ingin menggambarkan bahwa yang namanya upacara Ghost Festival itu, Ulambana ini di banyak negara beda-beda caranya. Ini yang paling umum lah ya kali ya, yang tradisi Chinese. Next. Ya, ini juga ada yang modelnya seperti ini, jadi kayak festival malah ya. Jadi kayak kayak kalau di apa teman-teman yang di barat itu lebih kayak apa sih festival apa yang kalau pakai yang serem-serem Halloween, gitu. Halloween. Halloween, Halloween. Jadi udah lebih kayak kayak festival gitu aja. Nggak ada upacaranya lagi gitu. Oke, next. Nah, kalau di Jepang malah dilambangkan dengan lempian-lempian seperti ini ya, nama-namanya tulis satu-satu gitu di lempian-lempian gitu. Jadi menarik malah warna-warni gitu ya. Jadi tidak menyeramkan, jadi lebih lebih indah malah. Ya ada juga yang seperti ini arung arung apa? Mengarungkan nama gitu ya di kolam seperti itu. Ini juga banyak ya seperti itu. Next. Ini contoh-contoh aja lah, contoh-contoh bahwa apa Ulambana itu tidak selalu modelnya yang model yang ini gitu ya, model yang terakhir ini ya, yang ada persembahan, ada nama gitu ya, ada ini gitu ya. Di banyak negara variasinya banyak sekali. Oke, next. Ini gambaran awal saja ya. Nah, saya ingin masuk ke sini bahwa di dalam segala wada sutta, Buddha kan mengatakan bahwa ada kewajiban dari anak ya, anak kepada orang tuanya. Ada 5. Nah, yang melimpahkan jasa kebajikan itu kan yang bagian terakhir ya, bagian yang terakhir setelah orang tuanya sudah meninggal. Nah, merawat orang tua itu yang pertama yang Buddha pesankan kepada kita, gitu ya. Jadi memang poin yang kelima ini berkaitan dengan Ulambana ini kan memang kita merayakan di poin kelima ini ya, pelimpahan jasa kebajikan. Jadi kalau untuk mengenang kebaikan orang tua itu, yang kata Buddha tidak bisa dibalas dengan apapun, walaupun kita menggendongnya di pundak kita gitu kan ya, orang tua ayah di kanan, ibu di kiri, atau sebaliknya lah gitu. Berputar-putar mengelilingi Gunung Semeru gitu kan, sampai darah kita semua mengering, tulang kita semua hancur, tetap nggak bisa membalas kebaikan itu gitu. Maka pada saat orang tua kita sudah meninggal, kita tetap harus mengenang kebajikan mereka gitu kan, dengan melakukan pelimpahan jasa. Melimpahkan jasa kebajikan ini tidak berarti dalam tanda kutip tidak berarti kita itu
dengan apa intensi bahwa orang tua kita itu dengan kecurigaan, dengan apalagi dalam apa, nggak mungkin lah ya kita dengan harapan pastinya ya orang tua kita itu terlahir di alam-alam rendah gitu kan. Lebih ke kita apa istilahnya, ada kemungkinan gitu kan ya, ada kemungkinan orang tua kita itu ya walaupun dalam dalam proses kehidupannya itu mungkin baik-baik saja gitu kan, tapi ada momen-momen yang kita kan tidak tahu gitu ya, kita kan tidak tahu. Karma itu kan tidak berjalan seperti apa yang kita tampak gitu kan ya. Ada momen-momen yang memungkinkan mungkin apa orang tua kita itu bisa orang tua kita atau leluhur kita lah ya. Jadi kita kan tidak hanya mempersembahkan kepada orang tua kan, juga kepada leluhur-leluhur kita. Itu yang bisa terakhir di alam-alam peta itu. Jadi ini adalah momen yang baik untuk apa di bulan ini, bulan Bana ini untuk melakukan itu, gitu kan? Nah, kenapa kalau ditanya kenapa di bulan ini, itu kan karena ini adalah tradisi ya, tradisi dari Tiongkok, gitu ya, yang dipadukan dengan tradisi Buddhis. Kalau di Buddhis Mahayana itu ada bedanya antara mulai wasa dengan di Buddhis Theravada gitu kan. Kalau di apa di Mahayana itu kan wasa dimulai 1 hari setelah Waisak. Jadi startnya di bulan 4. Selesainya adalah di bulan 7. Nah, jadi Chitgue, Cap Go itu adalah pawarananya bagi puasa selesai gitu ya. Nah, ini kan terkait dengan cerita Moggallana gitu ya. Terkait dengan cerita Moggallana yang kemudian dengan kekuatan batinnya bisa melihat ibunya yang ada di alam rendah itu, di alam neraka bahkan, itu meminta bantuan dengan kekuatan dia nggak bisa menolong ibunya, kemudian meminta bantuan kepada Buddha. Buddha mengatakan bahwa yang terbaik adalah dengan melimpahkan jasa kebajikan itu di saat kalau sekarang dikenal dengan Katina ya, di saat selesainya masa wasa. Dan pada saat itu kan ceritanya kan Moggallana kan memberikan persembahan kepada para biku. Jadi dia biku tapi dia juga melakukan persembahan kepada para biku. Dan para biku itu kemudian bersama-sama dengan Buddha membacakan doa-doa untuk dilimpahkan kebajikannya kepada ibunya Moggallana itu kan. Ceritanya yang kemudian bisa terlahir di alam yang lebih baik, keluar dari alam neraka seperti itu. Nah, ini ceritanya itu kan pas kalau di Mahayana jatuhnya pas di Chitgue. Jadi tradisi itu yang dilakukan, jadi pada saat Chitgue ini para biku selesai wasa, mereka lah yang dianggap dengan latihan selama 3 bulan itu baik, itu yang bisa dengan kekuatannya, dengan bersama-sama itu ya, energi positifnya itu lebih besar. Jadi mendorong untuk para makhluk yang menderita itu bisa terangkat lah istilahnya seperti itu ya. Di alam yang lebih baik. Nah, tapi selain dari itu, saya ingin juga menekankan pada poin merawat orang tua ini. Jadi kita harus ingat juga bahwa melakukan kebajikan kepada orang tua itu jangan sampai menunggu orang tua itu meninggal dulu gitu ya, baru kita ingat, baru kita apa istilahnya peringati setiap minggu lah atau setiap tahun lah seperti itu. Tapi yang justru jauh lebih penting adalah pada saat mereka masih ada. Boleh next. Nah, ini bagus ya. Di Dhammapada ada kata-kata seperti ini kan ya. Berlaku baik terhadap ibu merupakan satu kebahagiaan dalam dunia ini. Berlaku baik kepada ayah merupakan kebahagiaan. Berlaku baik pada pertapa dan baru-baru pada Arya. Jadi urutannya itu dimulai dari ibu dulu gitu. Jadi yang Arya itu belakangan. Kebanyakan dari kita kan kebalik ya. Kita kan umat Buddha itu kan kebanyakan lebih senang ke Bante dulu, ke Sangha dulu, baru kepada orang tua. Kadang-kadang orang tuanya di rumah tidak diperlakukan dengan baik, tapi kalau mau memperlakukan biku luar biasa gitu kan ya. Itu yang harusnya nggak seperti itu. Ya, next slide satu lagi. Ini slide yang menurut saya juga penting ya, karena ini diucapkan oleh seorang Luangpo
saya kutip ya dari beberapa sumber, tapi ini kebetulan gambarnya yang bagus ini. Jadi beliau itu mengatakan hal-hal yang cukup ekstrim ya. Jadi menurut beliau memang kita itu harusnya lebih mementingkan Brahma yang ada di rumah dulu gitu kan. Orang tua itu kan, ibu dan ayah itu ya. Baru setelah itu kita menghormati para Arya, para pertapa gitu. Jangan kebalik ya, orang apa pertapanya diutamakan, bikunya diutamakan, orang tua di rumah ditelantarkan gitu. Ya, kalau itu yang dilakukan itu kata-katanya memang agak sedikit ekstrim ya. Menyiapkan jalan untuk ke alam neraka. Ya, jadi kitanya sendiri itu melakukan hal-hal yang itu membuat kita kemungkinan besar terakhir di alam neraka seperti itu. Ya itu mungkin ya pengantar dari saya ya untuk topik kita malam hari ini. Kalau memang ada apa biasanya kan Mr. Po dengan Dr. Heru kan memang ini ya pandai untuk mengarah topik kita menjadi lebih menarik ya. Sudah Silakan. sudah menarik, luar biasa ya. Oke, Romo Henry Gunawan Chandra ya, Pandita Sutawijaya. Kita baru tahu namanya Sutawijaya ya. Iya. Karena nama Buddhis. Untung bukan Wijaya Suta loh. Kalau Nah, Wijaya Suta itu kan yang sutra mengenai yang itu kematian itu ya. lain lagi kalau dibalikkan Lain gitu kan. lagi. Iya. Iya, lain lagi gitu ya. Tapi namanya sesuai lah Suta kan, penjelasannya menggunakan Suta, berbasis Suta gitu kan ya. Oke, jadi iya, Ya. Mitra Buddha Subhasita, malam ini kita berbincang dengan Romo Henry Gunawan Chandra. Beliau adalah Ketua Lembaga Kepanditaan Pengurus Pusat Majelis Budayana Indonesia yang kantor pusatnya ada di Jakarta ya. Kita berbincang tentang Ulambana Kantor bulan. pusatnya ada di background ini. Oh, ada di background ini, yaitu di Ah, Prasada Jinara kita. apa namanya? Di Narakita di Jakarta Barat ya. Kantornya tepatnya di daerah mana itu, Romo? Di Puri Indah, Kembangan. Di Puri Indah ya, Puri Kembangan. Jadi kalau Anda mau menghormati Biku pertama Putra Indonesia yang mulia Asin Jinarakita Mahastawira, ada di situ museumnya yaitu di Prasada Jinarakita di Betul. Puri Kembangan Jakarta Barat ya. Itu juga salah satu bakti itu ya kepada guru-guru kita. Nah, jadi Betul. Lalu ya, spiritual. ya betul, guru spiritual. Ya, kita tengah membahas tentang Ulambana Bulan Bakti Anak kepada orang tua. Tadi Romo Henry sudah menjelaskan banyak ya tentang ada 6 alam kehidupan kita yang mungkin kita sudah tahu, tapi dengan penjelasan beliau kita semakin kuat dan paham, yaitu ada alam manusia, alam binatang, alam hantu, kemudian alam neraka, alam asura, dan ada alam dewa. Nah, 6 alam ini tadi dijelaskan dengan sangat rinci sebetulnya ya mengenai masa atau durasi kehidupan makhluk-makhluk ini di alam-alam yang berbeda yang terpencar tentu dalam 31 alam kehidupan ya yang kita kenal dalam konteks agama Buddha gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan tema kita hari ini yaitu mengenai bakti anak kepada orang tua. Itu beliau mengatakan dalam Sigaloada Sutta sudah jelas disampaikan oleh Buddha, guru kita, guru agung kita, bahwa ada 5 kewajiban seorang anak yang harus Betul. kita tunaikan. Kemudian mengikuti apa yang kita lakukan kan seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi apa yang kita lakukan itu yang akan dilihat, akan jadi cermin ya. Ya, Betul. buat putra-putri kita kelak menirunya. Jadi ada 5 itu. Yang pertama, tugas kita sebagai anak adalah merawat orang tua. Merawat orang tua. Ya, Betul. ketika mereka masih hidup. Begitu ya. Betul. Nah, nanti kita Betul. akan perdalam lagi ya, Romo Henry ya. Yang kedua, meringankan tugas mereka.
Yang ketiga, menjaga tradisi, nama baik, dan seterusnya dari orang tua kita Betul. masing-masing. Yang keempat, memantaskan diri untuk menerima warisan pada Betul. saatnya nanti ya. Betul. Kemudian tema kita terkait dengan poin kelima ini, melimpahkan jasa kebajikan untuk mereka yang sudah tiada, orang tua yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia. Nah, tadi Romo Henry juga menyitir ayat Dhammapada 332, berarti sudah seturut dengan arti kepada ibu, Oh iya, ya kepada iya, ayah, kepada pertapa pertapa. atau petapa, dan kepada Brahmana. Ya. Tapi tadi menarik tuh. Ya mungkin ini menjadi kontroversi juga. Tapi untung yang disampaikan Romo Henry ini ucapan Bante senior. Ya kan? Ya, betul. Nah, Untung bukan saya yang bilang gitu kan, saya mengutip. kalau kita yang bilang itu boleh ditayangkan lagi Dokter Heru. Itu menarik tuh. Yang tadi mengenai seorang lumpuh mengatakan kalimat yang sangat bagus. Tuan Podun Yang gitu ya. ya itu sebetulnya adalah hal yang menurut saya juga perlu kita sadari karena kita kalau di rumah sendiri kocar-kacir, orang tua tidak diberikan bakti, ya bagaimana gitu kan? Nah, Dokter Heru bisa membacakannya lebih pelan, Dokter Heru, silakan. Iya, baik. Ini menarik ya. Saya ulangi sedikit dari Raja Huda Carya ya, atau dikenal dengan Lumpo Puad Dulayadun Atulo. Beliau lahir 1988 sampai dengan 1983. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Bila kita belum bisa menghormat ayah dan ibu, janganlah pergi menghormat biku. Jika orang tua kita belum kenyang, janganlah pergi memberi makan kepada biku. Menghormat biku setiap saat, tapi menghormat orang tua belum tentu. Makanan enak disiapkan untuk biku, sisa makanan diberikan untuk orang tua. Itu sama saja dengan menyiapkan jalan untuk ke alam neraka. Wah, ini ngeri nih. Iya, tanpa Hmm. mengurangi rasa hormat kita kepada para biku tentunya ya. Iya, betul. Jadi, nah boleh kita camkan di sini bahwa kita tetap menghormati para biku. Kenapa? Betul. Karena jumlah sila para biku lebih banyak daripada kita umat biasa, kan gitu ya. Tetapi, tetapi apa yang dikatakan biku ini sebetulnya untuk menyampaikan apa yang Buddha ajarkan juga. Ya kan ya, bakti Betul, kepada betul. orang tua. Salah satu yang penting kan Dhammapada 332 tadi kan sudah jelas tuh, ya kan Mm-mm. ya, bahwa berlaku baik terhadap ibu, berlaku baik terhadap ayah, berlaku baik terhadap petapa, berlaku baik terhadap ya kan Brahmana, itu kan sudah jelas begitu. Nah ini dia kan. Jadi artinya apa? Artinya ya kita harus memahami bahwa ini yang benar sehingga kita menjalankan itu. Silakan dibaca ulang, Dokter Heru. Iya, baik. Saya ulangi sekali lagi ya. Tadi sudah dibaca dengan baik oleh Romo Henry. Dhammapada 332, berlaku baik terhadap ibu merupakan suatu kebahagiaan dalam dunia ini. Berlaku baik terhadap ayah juga merupakan kebahagiaan. Berlaku baik terhadap petapa merupakan suatu kebahagiaan dalam dunia ini. Berlaku baik terhadap para Arya juga merupakan kebahagiaan. Iya, yang di atas tetap kedua orang tua tuh, ibu dan ayah. Betul, betul. Baru yang Betul. ketiga adalah pertapa dan yang keempat Brahmana begitu ya. Ya, baiklah. Baik, Mitra Buddha Spasita, kami ingatkan sekali lagi bahwa siaran ini sudah kami rekam beberapa saat sebelumnya sehingga interaksi melalui YouTube maupun Zoom tidak bisa kami udarakan ya. Biarkan izinkan kami, Dr. Heru dan saya untuk mewakili Anda mempertajam apa yang sudah Romo Henry Gunawan jelaskan gitu ya. Oke, baik. Dr. Heru, apa yang Anda ingin tanyakan kepada Romo Henry yang suta ini? Ya, berarti memiliki suta yang banyak ini kan ya, sesuai namanya. Suta Wijaya gitu kan ya. Ya, Iya. silakan. Baik, sebenarnya langsung saja kepada temanya Ulambana Bulan Bakti Anak. Ya, Apa yang sebaiknya dilakukan Romo Henry sebagai seorang anak jika ini kalau Ulambana kan pastinya kita statementnya adalah orang tua ini sudah tidak ada ya, tidak ada di dunia mm-mm. ya. Dan ini juga boleh jelaskan nih, apakah kalau orang tua masih ada, apakah ada dilakukan Ulambana apa tidak? Ini pernah ditanyakan umat kepada saya juga di Silat. Jadi kalau misalkan dalam konteks orang tuanya sudah tidak ada, apa yang sebaiknya kita lakukan gitu kan? Seperti saya lihat di pengumuman kalau nggak salah tadi tadi pagi ya juga di Prasarana Jinare kita dilakukan ulambana ya.
Nah, ini bagaimana Ya, ya. Romo Romo Henry yang harus dilakukan seorang anak dalam melimpahkan jasanya? Iya, kalau kalau tadi ya, pada saat orang tua masih ada, apakah dia ada apa namanya dimasukkan ke dalam ini, ya pastinya enggak ya. Uh, kan banyak di wihara itu kan banyak melakukan beberapa aktivitas lah ya. Kayak misalnya pasang pelita, tiam-ting dan segala macam itu. Kalau untuk yang pelita Waisak, pelita Asada itu mungkin uh, orang yang masih masih hidup siapapun boleh lah gitu ya. Tapi khusus untuk yang di bulan 7 ini, yang ulang bana ini, yang lebih khusus adalah mereka yang sudah meninggal, baik itu orang tuanya langsung ataupun leluhur-leluhurnya yang dia masih ingat lah seperti itu ya, kakek neneknya mungkin atau yang lebih lebih tinggi lagi seperti itu yang mungkin masih punya punya kedekatan dengan masing-masing orang yang mendanahkan itu kan ya. Kan ada yang punya kedekatan dengan kakek buyutnya seperti itu kan ya. Siapa tahu ada yang dulu-dulu orang dulu-dulu kan panjang umur ya. Jadi ada yang 100 lebih, 100 ini. Jadi ada aja sih kakek buyut yang waktu itu masih punya kedekatan dengan kita seperti itu. Nah, ada orang yang seperti itu melimpahkan jasa kebajikan itu atau ya siapapun lah bagi dia para leluhur juga ada yang tertulis seperti itu ya. Jadi semua yang pernah menjadi leluhurnya, baik leluhur yang betul-betulan atau leluhur secara spiritual juga juga dilimpahkan jasa kebajikannya. Nah, balik-balik lagi seperti tadi saya sampaikan, ini bukan berarti kita itu mengharapkan ya atau menganggap orang tua kita itu lahirnya di alam yang menderita. Bukan seperti itu juga sih ya. Banyak yang hanya sekedar ingin berdana saja, membantu aktivitas-aktivitas ini kan untuk bisa dananya digunakan untuk kegiatan yang lebih baik lah pastinya ya. Mungkin secara pribadi mereka percaya bahwa leluhur-leluhurnya ini orang-orang baik yang terlahirnya di alam-alam yang baik. Tapi seperti tadi di awal saya sampaikan, karma kita tidak pernah tahu gitu ya. Kita tidak pernah bisa mengetahui seperti apa bentuknya dan buah karmanya itu yang mana duluan yang lahir, yang berbuah seperti itu ya. Jadi ada momen-momen di saat mungkin kematian kah atau ada karma-karma yang besar gitu yang memungkinkan seseorang itu walaupun secara kita lihat secara kasat mata itu baik gitu ya, sangat memungkinkan untuk terlahir juga di alam-alam rendah seperti itu. Nah, jadi ini adalah momen kita untuk di bulan ini, ya ulang bana ini, untuk kita melakukan itu, gitu ya. Kalaupun orang tua kita tidak terlahir di sana, leluhur-leluhur kita misalnya sudah terlahir di alam-alam bahagia, alam dewa dan alam-alam yang lain, no problem juga, gitu kan. Ya ini kan kita melakukan pelimpahan jasa ini, ya at least minimal ada kebaikan untuk diri kita sendiri lah, ya kita ikut kalau kita ikut hadir membacakan doa-doa itu juga berarti kita juga melakukan kebajikan dari ucapan gitu ya. Minimal pada saat itu juga pikiran kita dan badan jasmani kita kan nggak kemana-mana nih, ada di situ gitu ya. Itu juga satu perbuatan baik di luar dari manfaat untuk para leluhur lah ya. Untuk diri kita sendiri adalah suatu hal yang baik lah seperti itu. Tapi kalau memang leluhur kita ternyata juga terlahir di alam itu, koneksi dengan kita, karena kita adalah garis keturunan langsung gitu ya, ada koneksinya. Sehingga apa yang kita lakukan itu bisa energinya itu, getarannya itu bisa dirasakan oleh para leluhur kita seperti itu. Dan Ya. ini yang kita harapkan, kita mengharapkan mereka istilahnya tergugah gitu ya dan merasa happy, oh ternyata misalnya leluhur anak-anakku cucu-cucuku masih inget gitu kan, jadi ada perasaan happy bahagia. Nah perasaan bahagianya itu yang membuat karma baiknya itu muncul gitu loh. Jadi energi baiknya itu, Ya. positifnya itu yang membuat dia nantinya bisa terlahir di alamnya lebih baik seperti itu. Betul. Luar biasa ya. Ini memang benar ya. Iya. Jangan-jangan leluhur kita itu malah alamnya lebih bahagia daripada kita. Kita yang perlu dilimpahkan Iya. jasa oleh mereka. Iya. Ya siapa tahu ya. Ya, dengan adanya koneksi ini benar saya setuju sekali ya. Dengan adanya kita menjaga koneksi ya. Ini yang mungkin yang berbeda dengan ajaran-ajaran lain ya. Ajaran Buddhis yang berbeda dengan yang lain. Ya kita itu masih tetap memiliki koneksi. Walaupun orang tua kita atau leluhur kita sudah tidak ada. Inilah yang luar biasa ya.
Dan ya kalau yang tadi disampaikan Romo Henry, kalau memang leluhur kita, orang tua kita itu berada alam yang lebih baik, ya mungkin kita yang bisa mendapatkan perlindungan dari mereka ya, sehingga kita bisa hidup dengan lebih baik. Nah, Romo, satu pertanyaan ini menarik ini. Ini juga curahan apa ya? Curhatan hati dari para umat. Ini mengatakan kan begini, pada saat ulang bana ini kan sekarang nih, mohon maaf aja di benar-benar pada banyak banyak tempat ibadah ini, mereka kan ini memasang altar dan memasang tarif. Ya, ini altarnya Hmm. sekian, yang paling dekat Hmm. dengan ticamang pusatnya itu yang paling mahal ya. Terus kemudian yang paling jauh itu yang paling murah dan angkanya ini juga angkanya kadang-kadang juga cukup fantastis. Nah, bagi seorang umat yang berbakti ingin melakukan ulang bana ini, dia apa ya, katakanlah terhadang atau tidak memiliki uang untuk dana seperti itu. Ini bagaimana solusinya nih, Rob? Rob? Tapi kan biasanya kan ini ya biasanya ya saya nggak tahu kalau kalau ada case-case khusus ya. Biasanya kan selalu ada aja selain yang itu kan ada space yang disediakan untuk yang sukarela gitu kan, yang bisa berdana semampunya gitu ada, tetap ada kan. Hampir di semua wihara ada lah yang seperti itu. Jadi kalau kita bilang tadi ikatan karma tadi apa koneksi tadi ya kita bilang di awal tadi tetap yang lebih lebih besar pengaruhnya, lebih besar faedahnya justru justru adalah dari sanak keluarga yang melakukan sendiri gitu kan, membacakan doa itu sendiri gitu kan. Kalau di istilahnya kalau kalau dititipkan kepada suhunya apa bante-bantenya ketimbang dengan anak apa keluarga sendiri yang melakukan itu getarannya berbeda gitu kan ya. Ada koneksi balik-balik kita cerita koneksi tadi ya. Jadi yang apa kesadaran dari leluhur kita yang terlahir di alam yang rendah itu begitu melihat ada keluarganya, ada familinya yang melakukan itu, mereka ini tahu gitulah. Jadi mereka menjadi happy, menjadi bahagia gitu ya. Ada perasaan senang, nah perasaan happy-nya itu, perasaan bahagianya itu yang justru yang mendorong untuk menciptakan karma-karma baik seperti itu. Bukan 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 apa uh, kalau di Buddhis kan kita nggak itu ya. Memang kita akui ada pertolongan dari ada bantuan dari makhluk-makhluk yang lebih tinggi gitu kan. Tapi koneksinya kan harus ada dari kitanya gitu kan ya. Kalau ada yang nolong tapi kitanya nggak mau ngapa-ngapain ya juga nggak bisa ditolong kan seperti itu. Jadi balik-balik lagi ada koneksinya. Sehebat-hebat apapun Bante, Suhu atau siapapun yang membacakan doa itu, dahsyatnya seperti apapun kalau tidak terkoneksi dengan si makhluk-makhluk yang ingin dilimpahkan jasa kebajikannya itu ya kurang pastinya. Jadi kalau kalau soal itu sih jangan jangan terlalu dikhawatirkan lah ya. Kalau ya kita bilang kebutuhan untuk dana yang nantinya kita tentu berpikiran positif ya bahwa dana yang terkumpul itu nanti akan digunakan lagi dengan apa sebaik-baiknya oleh mereka untuk pembangunan tempat ibadah kah, untuk aktivitas pembebaran dharma kah, untuk pendirian tempat-tempat yang lebih baik, misalnya pendidikan kah atau apakah gitu ya, atau juga untuk support para para anggota sangha itu sendiri dalam latihannya mereka gitu kan, Oke, seperti itu. jadi jangan khawatir ya, walaupun kita tidak sanggup katakanlah untuk yang dan apa altar yang paling dekat dengan utama ya kalau kita punya hati kita bisa mengikuti pelafalan parita atau melakukan ulang bana dengan baik ya, pasti nyampe ya. Betul, betul. Oke, luar biasa sekali. Silakan Dr. Mo, Iya. mungkin ada lagi yang mau Ya, disampaikan untuk kita mau sampaikan ayat tadi yang Romo Henry Gunawan sampaikan ya, mengenai menggendong supaya kita tahu kenapa kita ah, perlu bakti Oh kepada iya, orang tua kita gitu ya. Tadi kan ya. sudah satu ayat ya, Dhammapada 332 tadi kan ya, berlaku baik terhadap ibu, ayah, petapa dan brahmana. Sekarang kita lihat nih ayat yang tadi Romo Henry katakan mengenai itu ya. Silakan. Mm-mm. nah ini selama ini kita hanya merasa ini hanya ada dalam Mahayana. Ya, dari dulu juga kita selalu mengatakan inilah ada di Sutra Bakti Seorang Anak. Ternyata di Pali Teks Mm, juga ada nih. Ya, di betul. Pali Teks di Anguttara Nikaya bab 4 ayat 2 ini juga dijelaskan bila seorang anak menggendong ayahnya di pundak kiri dan ibunya di pundak kanan selama 100 tahun.
maka anak tersebut belum cukup membalas jasa kebaikan yang mendalam dari orang tuanya. Ini di Anggutara Nikaya bab 4 ayat 2 ya, dituliskan sebagai dengan sangat jelas di sana. Ya, jadi jangan Iya. membeda-bedakan Mahayana dengan Theravada lagi ya. Jadi cerita bakti pada orang tua ini lengkap, bukan hanya di Sutra Bakti Seorang Anak versi Mahayana, tapi ternyata di Anguttara Nikaya juga ada. Iya, betul. Iya, kalau di Majelis Budayana Indonesia, nah ya apalagi Sangga Agung Indonesia, keduanya, ketiganya, apapun itu semua diakomodir dengan baik ya, dengan bijaksana, tidak ada perbedaan-perbedaan itu gitu ya. Oke, ya baik. Mencari Jadi persamaannya. ya cari persamaannya. Kalau dicari-cari perbedaannya, pasti selalu ada perbedaan-perbedaan itu, begitu kan ya. Betul, Oke, betul. nah ini mengenai, jadi Mitra Buddha Subhasita kami sampaikan lagi bahwa kita sedang berbincang dengan Romo Henry Gunawan Chandra dengan tema Ulambana, Bulan Bakti Anak. Ya, di mana kita sebagai anak tadi sudah dijelaskan dengan sangat bagus harus melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang anak, yaitu ada 5 tadi, tapi yang kita bahas hari ini lebih ke poin yang kelima, yaitu melimpahkan jasa kebajikan untuk mereka yang sudah tiada. Begitu ya. Nah, oke. Romo Henry, ada yang bilang kalau tadi bijaksana sekali ya kalau kita ikuti tadi apa yang Romo Henry katakan ya. Kita ulambana tidak berarti kita berharap orang tua kita lahir di alam setan kelaparan atau hantu kelaparan, Hantu hantu kelaparan, kelaparan iya. ya. Bukan di hantu kelaparan. Jadi bukan itu, tetapi siapa tahu hidup ini kan kita nggak tahu yang keberapa ribu juta kali. Hmm, Ya mm-mm. kan ya? Masa nggak ada leluhur kita yang di alam itu kan kita nggak tahu lah intinya begitu kan ya. Betul, Nah, betul. dengan melimpahkan jasa kita di bulan yang baik ini, tentu ada kebajikannya. Tadi dipertajam oleh Dr. Heru, bagaimana praktik wihara-wihara di seluruh Indonesia, bahkan dunia, yang dan tanda petik memberikan angka ya untuk pelimpahan jasa di wihara-wihara masing-masing. Nah, ini gunanya untuk apa kan begitu. Nah, tujuannya adalah supaya kita sebagai anak melaksanakan yang tadi ya, balas jasa begitu ya. Nah, baik, saya sebelum ke yang lain saya mau tanya soal balas jasa. Tadi kan Mm-mm. disampaikan Romo Henry ya, menggendong ayah ibu ya kan ribuan tahun jasa mereka belum terbalaskan. Nah, lalu Betul. cara membalas jasa mereka itu bagaimana Dengan cara. sesungguhnya? Ya, silakan. Ya kalau di anggota Nikaya itu kan ada lanjutannya ya. Lanjutannya adalah Buddha kan yang 4 hal itu ya. Yang kalau apa? Sada, sila, cagapanya itu ya yang sering sekali diulang-ulang oleh Buddha dalam banyak banyak kesempatan termasuk yang poin ini ya. Jadi di anggota Nikaya itu ada lanjutannya bahwa cara cara anak itu untuk membalas kebaikan orang tua itu adalah kalau tadinya orang tua itu tidak memiliki keyakinan, kemudian anak itu dengan segala upayanya akhirnya bisa mengajak orang tuanya dan membuat orang tuanya menjadi memiliki keyakinan terhadap Triratna gitu ya, dan keyakinan terhadap hukum karma yang selalu ditekankan dalam agama Buddha itu keyakinan terhadap hukum karma juga ya, bahwa setiap perbuatan itu selalu ada hasilnya dan kita sendiri yang memetik buah hasil dari perbuatan kita sendiri seperti itu kan. Itu bisa bisa membantu. Kemudian yang kedua itu adalah yang orang tua yang tadinya moralitasnya tidak baik, kemudian setelah apa di mendapatkan ini istilahnya anaknya bisa bisa mengarahkan lah sehingga orang tuanya itu berubah menjadi memiliki moralitas yang baik. Itu yang kedua, kemudian orang tua yang tadinya dalam tanda petik pikir gitu ya, kemudian menjadi murah hati, banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan yang keempat yang tadinya tidak tidak bijak gitu ya, kemudian bisa menjadi lebih bijaksana. Nah, inilah keempat perbuatan yang bisa ya dikatakan bisa untuk membalas. Tidak dikatakan sepenuhnya selesai juga gitu. Bisa membalas tapi bukan berarti itu selesai, maksudnya tetap Hmm. tetap hutang karma kebajikan orang tua itu tidak akan bisa terbalas dengan apapun seperti itu. Hmm. Iya, baik. Jadi Mitra Buddha Swastika, mungkin Anda bingung atau belum tahu ya, ini diberikan penjelasan yang sangat bagus oleh Romo Henry Gunawan Chandra bahwa kalau Anda mau tahu cara membalas,
bukan sekadar memberi mereka makan secara fisik, ya kan, ajak jalan-jalan, bukan itu ternyata ya. Tapi ada 4 tadi yang disampaikan oleh Romo Henry, ya, ketika masih hidup Ya, ya, ketika masih ketika hidup masih tentunya hidup. ini, iya. Nah, yaitu yang pertama apa? Membuat mereka yang tadinya tidak yakin kepada Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangga menjadi yakin. Kenapa Betul. anak perlu melakukan itu? Karena ada ayatnya yang menyampaikan tentang bagaimana Triratna ini sangat penting. Nah, kita lihat dulu ayatnya ini ya. Ya, silakan, Dr. Heru. Ya, ini ayatnya gini ya, ditambah pada 194 dijelaskan kelahiran para Buddha merupakan sebab kebahagiaan, pembabaran ajaran benar merupakan sebab kebahagiaan, persatuan sangga merupakan sebab kebahagiaan, dan usaha perjuangan mereka yang telah bersatu merupakan sebab kebahagiaan. Demikian. Iya, jadi Triratna ini, Buddha, Dharma, Sangga adalah sebab kebahagiaan. Sebab Betul. lahir Buddha kita bahagia, lahir manusia mulia, manusia agung. Ya, dari Buddha lahir Dharma. Dari Dharma Dharma. menuntun hidup kita jadi bahagia. Kemudian dengan lahirnya Sangga kita punya penuntun. Komunitas. Nah, jadi ada guru, ada ajarannya, ada penuntun penerus ajaran ini para sangga. Jadi karena itulah kenapa Buddha katakan bagaimana seorang anak yang bisa mengubah orang tua yang tadi tidak yakin menjadi yakin kepada Triratna, maka itu salah satu dari 4 yang akan membuat anak itu bisa membalas ya Betul. kebajikan orang tua kepada diri mereka anak-anak itu. Yang kedua, bagaimana membalasnya tadi Romo Henry Gunawan ya, kita biasa Romo Akyong ya. Jadi Iya. itu yang terkenal juga kayaknya ya. Iya, kayaknya Iya. lebih terkenal Romo Akyong daripada Romo Benar Henry nggak ya. Romo Henry? Iya, iya. Iya, Ya itu. macam-macam lah. Ya ada juga yang lebih mengenal dengan istilah pakci. Oh iya, Gila, benar. Pak Ci, itu Aduh, jabatan lama. sudah lama nggak mendengar istilah itu ya, Pak Aci ya. Nah, jadi cara kedua untuk berbakti, Romo Akyong tadi sampaikan ya, yaitu apa? Bagaimana membuat orang tua kita yang tadinya belum bermoral menjadi bermoral, mempraktikkan sila. Ya kan, Betul. minimal kalau umat biasa ya Pancasila Buddhis gitu ya Romo Akyong ya. Iya, Ya, betul. tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak bohong, tidak mabuk-mabukan. Misalnya 5 itu. Kemudian yang ketiga, caranya adalah bagaimana kita bisa membuat orang tua kita yang duduk yang sangat kikir menjadi tidak kikir. Ya, Iya. sebab Romo Akyong tahu bahwa orang kikir tidak pernah akan pergi ke surga. Kita akan lihat nanti ayatnya nih ya. Jadi hati-hati Iya, nih. iya. Ya. Nah, jadi yang ketiga adalah membuat orang tua kita yang kikir banget ketika ada pembangunan wihara. Misalnya mungkin Anda mau mendukung bagaimana perjalanan Pandita melalui Majelis Budaya Indonesia nantinya kan Anda bisa berdonasi juga kan. Nah, jadi Betul. membuat orang tua yang tadinya kikir menjadi tidak kikir, maka Anda juga sudah membalas kebajikan orang tua Anda yang tidak pernah bisa Anda balaskan dengan menggendong mereka ribuan tahun mengelilingi gunung sekalipun. Bayangkan loh, Iya. ribuan tahun tuh berapa kali kehidupan itu ya. Tidak akan terbalaskan begitu ya. Iya, ada ayatnya bisa ditayangkan Dokter Heru? Nah, kita lihat kalau ada ayatnya nanti. Oke, sebelum nanti ke ayat tadi yang kikir tadi. Oke, ini dia yang kikir ya. Ya, sama pada 177 Iya. sesungguhnya orang kikir tidak dapat pergi ke alam dewa. Jadi kalau mau ke alam dewa jangan kikir ya. Orang Iya. bodoh tidak memuji kemurahan hati. Akan tetapi orang bijaksana senang dalam memberi dan karenanya ia bergembira di alam berikutnya. Sama pada Luar biasa 177. ya. Betul. Hanya orang bodoh yang tidak suka berdana. Nah, ini ya cara yang ketiga tadi. Yang keempat tadi, Romo Akyong sampaikan, bagaimana kita membuat orang tua kita yang tadinya belum bijaksana menjadi bijaksana. Bijaksana Iya. dan bijak sini, bijak di semua tempat gitu ya. Nah, jadi keempat inilah yang bisa membuat orang tua kita, jasa-jasa mereka bisa terbalaskan oleh kita. Ya, 4 hal ini. Ya, baik, Ya Dokter karena Heru. lebih Ya, penekannya silakan. gini, Dokter Pong, Ya. karena dengan si orang tua itu melakukan sendiri itu, gitu kan, dengan melakukan apa silanya dengan baik, moralitasnya, dia juga tidak kikir tadi kan, murah hati dan bijaksana, itu kan yang menuntun dia ke alam bahagia, gitu kan. Hmm. Jadi kalau kita bisa membawa orang tua kita itu terlahir di alam lebih bahagia, itu kan adalah bentuk
kita membalas Betul kebaikan orang sekali. tua. Jadi Seperti itu. secara tidak langsung mereka menuntun diri mereka sendiri begitu ya. Ya, sehingga mereka bisa Menuntun dari mencapai ke mereka alam yang seperti lebih itu. bagus begitu ya. Oke, baik. Nah, jadi itu Mitra Buddha Betul. Sukacita yang disampaikan oleh Romo Akyong. Karena orang tua kita perlu kita dalam tanda petik supaya tidak lahir lagi jadi manusia di bumi manusia ini ya. Lahir di alam yang lebih baik, mungkin jadi dewa, ya bahkan nanti mencapai kebebasan nibbana pada akhirnya nanti. Begitu ya Romo Akyong ya. Kalau lahir dari manusia sih nggak masalah, no Mhm. problem. Di banyak aspirasi Mhm. para guru-guru Iya, iya, bahkan iya gitu ya. betul. Mereka lebih memilih untuk lahir jadi manusia Mhm. kan, nggak mau lahir di alam surga malah. Mhm. Apalagi alam Brahma, yang surga yang alupa-loka, apalagi gitu ya, yang usianya yang kalau tadi di peta di gambar tadi itu ada yang usianya berkalpa-kalpa gitu kan ya. Itu kan dianggap suatu kerugian karena kalpa itu di dalam kalpa kebetulan katanya di kalpa kita ini kalpa yang sangat sangat spesial gitu ya. Banyak Buddha yang lahir di kalpa kita ini ada 5 katanya dan 4 sudah Mhm. lahir nanti akan ada Maitreya gitu kan. Betul. Nanti setelah lewat masa di mana Buddha Maitreya membebarkan dharma kalpa ini kalpa-kalpa berikutnya akan menjadi sunya kalpa. Sunya kalpa itu berarti dalam dalam ribuan kalpa bukan satu kalpa, ribuan kalpa itu tidak ada pembabaran dharma. Jadi Hmm. akan sulit sekali. Jadi kalau aspirasi terlahir di alam manusia di kalpa ini, di tempat di mana akan banyak sekali Buddha lahir ini, itu satu Ya, ekspresi yang luar biasa sih. betul sekali. Nah, itulah dia ya. Jadi minimal dengan melakukan 4 hal itu, semoga orang tua kita lahir, kalaupun sebagai manusia, mereka pasti akan lebih bahagia, lebih baik. Kenapa? Betul, betul. Karena sudah punya keyakinan, sudah lebih bijaksana, punya moral yang baik, tidak kikir, ya, dan seterusnya. Karena sesungguhnya Romo Henry Gunawan atau Romo Akyong ingin mengatakan bahwa diri kita sendirilah yang menolong diri kita, bukan orang lain. Ya, nah kita lihat ini ada ayatnya. Ya, ini dia ya. Bukan dengan pertolongan ibu, ayah, ataupun sanak keluarga, namun pikiran yang diarahkan dengan baik yang akan membantu dan mengangkat derajat seseorang. Dhammapada 43. Iya, kami ini pelengkap aja Romo Akyong ya. Anda Iya, yang ini banyak memaparkan. banyak ayat ini ya. Iya, iya, iya. Supaya kita gini. Nah kan apa namanya itu musuh penceramah itu kan tanpa ayat, jadi dianggap jadi ajaran dirinya sendiri gitu kan ya. Iya, betul, Ya, betul. begitu ya. Jadi makanya Itu saya salah satu juga di kita di MBI di KBI itu penekanannya terhadap para panita juga dalam kode etik itu malah masuk ke dalam hmm, kode etik untuk senantiasa kalau pembebaran dharma itu untuk selalu mengikut sertakan ayat-ayat itu gitu kan. Jangan sampai menyatakan apa yang bukan ajaran Buddha sebagai ajaran Buddha. betul, Dulu kan kita sering dengar gitu ya, klaim benar, bahwa ini adalah kata Buddha padahal itu adalah kata-katanya sendiri gitu. Yang jadi betul. membuat apa umat itu menjadi bingung. Benar nggak sih Buddha mengatakan hal yang seperti ini? Mana sih sumber referensinya seperti itu ya? Jadi saya sepakat nih setuju dengan Iya, Buddha Subasita nih punya stok banyak ayat-ayat. betul. Karena saya khawatir kalau kita tidak begini berceramah itu nanti Tri Ratna jadi catur Ratna. Nanti terakhir habis Sanggaya ya kan jadi Henrya. Agak bahaya gitu kan ya. Jadi memang berbasis suta karena kami dididik juga atau bergaul baik dengan Romo Cunda. Romo Cunda adalah salah seorang Romo yang ketika berbicara dari dulu sampai sekarang, beliau selalu mengajak kami untuk menggunakan referensi suta. Kitab suci lah Ya, intinya. Ya, iya ayat betul. manapun yang kita gunakan yang penting kitab suci. Jadi dasarnya ada. Sehingga umat itu mengacu pada dasar. Kalau di negara kita punya undang-undang, kita ikuti undang-undang. Ya, kalau agama kita ikuti kitab suci. Kan begitu. Ya. Baik. Dokter Heru, Anda masih punya pertanyaan? Nah, Silakan jika ada. apalagi ya? Jika tidak, saya lanjutkan. Iya, Saya silakan lanjutkan ya. lanjutkan aja Dokter Po. Oke. Baik, Romo Akyong, kembali ke yang Ya. tadi ya. Ulambana, bakti anak gitu kan ya tadi ya. Bulan bakti anak kepada orang tua. Nah, kalau orang tuanya seandainya sudah lahir jadi manusia Ya. atau bahkan lahir jadi dewa, para leluhurnya ya. Nah, itu pertanyaan umat yang sering adalah apakah Nyampe ada nggak? manfaatnya? Nyampe enggak satu? Manfaatnya ada enggak gitu buat si yang dikirimkan itu, Romo?
Kalau 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 kita cerita di sheet gue ya, Ya. kita cerita ulambana pastinya yang didoakan dalam pengertian doa-doanya pun itu adalah yang mengarah ke alam-alam rendah itu, gitu kan ya. Jadi kalau Hmm. yang misalnya orang tua kita terlahir di alam dewa, ada kemungkinan dia bisa lihat gitu kan, dia ada, tapi kan kecil sekali kemungkinan ya. Ada kemungkinan tapi kecil sekali dan tidak ada pengaruhnya ke dia. Paling dia ya happy happy aja gitu kan. Happy Hmm. bagi alam dewa kan sesuatu yang sudah biasa. Iya. Kebahagiaan di alam dewa itu kan memang itulah hidupnya alam alam apa namanya alam bahagia gitu kan. Happy happy aja dia di sana. Nah, kalau kalau happy untuk alam alam yang rendah itu sesuatu yang luar biasa. Ya, Hmm. kebahagiaan untuk mereka yang terlahir di alam-alam yang rendah itu adalah sesuatu yang istimewa. Sehingga Hmm. justru itulah yang energi itulah yang kita bawa untuk para leluhur Hmm. kita sehingga dengan kita melimpahkan jasa kebajikan itu mereka tahu ada leluhurku, ada anak-anak cucuku yang melakukan kebaikan buatku, dia happy. Nah, Hmm. kebahagiaan yang di alam-alam rendah itu yang sulit didapatkan itulah yang akan membawa energi yang untuk dia terlahir di alam yang baik seperti itu sih. Hmm. Kalau dia lahir di alam alam manusia, pastinya dia nggak ngerti. Alam manusia itu paling tidak sensitif kan gitu ya, paling susah Hmm. untuk connect. Kalau alam alam dewa masih memungkinkan, tapi kalau alam dewa kan jadinya nggak terlalu pengaruh karena dia happy ketemu happy ya dia juga sudah happy sekali ke di alam dewa. Jadi nggak Hmm. terlalu punya efek lah ke Begitu mereka. ya. Iya. Hmm. Baik Romo Henry, di bagian akhir apa yang bisa kita simpulkan ya Romo terkait dengan Ulambana Bulan Bakti Ana. Silakan Romo Henry. Ya, jadi mungkin kita harus merubah mindset kita ya bahwa kita melaksanakan ulambana ini, upacara ulambana ini, niatnya itu adalah untuk pertama pastinya untuk kebaikan dari para leluhur kita, gitu ya. Kita ingin membantu kalau memungkinkan kalau mereka terlahir di alam-alam rendah itu kita melakukan kebajikan itu agar mereka bisa bisa apa Hmm. ya tadi dapat energi Hmm. positifnya Betul. sehingga bisa memungkinkan mereka untuk terlahir di alam yang lebih baik dengan Hmm. pikiran dengan kebahagiaan yang mereka dapatkan itu ya. Hmm. Tapi penekanan tadi yang saya sampaikan bahwa bakti kepada orang tua itu jangan menunggu di poin yang terakhir gitu ya. Jadi kita Hmm. punya punya 4 poin di awal itu. Yang pertama Betul. merawat orang tua gitu. Ya, atau juga poin yang mengenai menjaga Hmm. keharmonisan keluarga tradisi itu ya. Kalau Hmm. sesama keluarga jangan ribut gitu-gitu kan. Yang Betul. membuat orang tua happy gitu-gitu ya. Itu jauh lebih penting ketimbang yang terakhir. Kalau kalau sudah kondisi kita sekarang di mana orang tua kita sudah tidak ada lagi, ya satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah yang poin terakhir itu. Tapi kalau yang masih para para pendengar Buddha Subasita yang masih orang tuanya masih ada, mumpung belum telat gitu ya, lakukanlah yang 4 hal yang lain gitu loh, sehingga uh, apa bisa membahagiakan orang tua, termasuk tadi yang membalas kebaikan orang tua tadi dengan membuat mereka bisa bisa apa memiliki keyakinan, memiliki sila yang baik, memiliki caga dan panya gitu ya, sehingga mereka menjadi punya apa pegangan untuk mereka bawa untuk kehidupan yang lebih bahagia seperti itu. Hmm. Jadi penekanannya mungkin dari saya bahwa Ulambana ini adalah sarana saja, sarana kita untuk mengingat kembali kebaikan orang tua kita gitu ya. Sebetulnya banyak momen sih untuk mengingat kebaikan orang tua. Tapi kadang-kadang momen-momen itu kan suka kita dengan kesibukan kita sana sini macam-macam suka terlewatkan gitu ya. Hmm. Ya momen itu kan biasanya momen pas orang tua meninggal gitu ya. Tanggal orang tua meninggal itu pun kadang-kadang kita udah lupa lagi loh. Kalau sudah Hmm. di awal-awal misalnya setahun pertama, 2 tahun pertama mungkin kita masih ingat. Tapi begitu udah Hmm. lewat sekian puluh tahun, mesti kita nanya-nanya dulu sama saudara gitu ya. Kapan sih Hmm. tanggalnya gitu kan? Nah, tapi kalau di bulan bulan ini kan sudah jelas nih bulan 7. Nanti apa Cengbeng misalnya juga bulan 4 gitu-gitu ya. Jadi Hmm. udah ketahuan di bulannya dan kita pasti tahu gitu loh. Oh, ada gitu. Jadi manfaatkanlah momen ini, momen ada di bulan 7 ini, gue ini untuk ya
sebanyak-banyaklah kita melakukan pelimpahan jasa itu. Mumpung ingat gitu kan. Tapi sebetulnya kalau kita mau bilang kan pelimpahan jasa kan bisa kapan saja. Tapi kadang-kadang kita ini yang suka lupa. Jadi manfaatkan bulan ini sebagai bulan kita, bakti kita kepada orang tua kita dengan banyak melakukan pelimpahan jasa kepada mereka yang sudah meninggal. Itu sih. Ya. Iya, baik. Nah, tadi peringatan hari kematian kalau kita di Medan biasa coki, betul ya? Yang kita sebut ya, coki. Kita kalau di Medan tuh masih sering juga dilakukan itu, tapi memang Romo Henry sampaikan tadi, anak-anak yang lain mungkin sering lupa kapan itu. Nah, Ya, kalau momentum Cit Gue Pua ini kan semua orang tahu karena ramai kan ya. betul. Masif kegiatannya gitu ya. Baik, terima kasih banyak Romo Henry Gunawan Chandra. Ya, terima Semoga kasih. Terima Romo kasih dan keluarga Romo. Sama-sama. senantiasa bahagia ya. Oke, namo budaya Romo. Ya, nama budaya. Semoga bermanfaat ya. Terima Semoga kasih. bisa Satu. ya menginspirasi lah Sangat teman-teman semua. bermanfaat, sangat bermanfaat. Terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih. Iya, baik Mitra Buddha Sukasita, demikian dengan Romo Henry Gunawan Chandra siaran malam ini. Dan buat Anda yang ingin berdonasi buat siaran Buddha Sukasita bisa dikirimkan ke rekening BCA di nomor 4666218787 atas nama Suherman ya. Nama-nama donatur akan kami udarakan pada akhir bulan di setiap edisinya ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas atensi dan partisipasi Anda. Sampai jumpa lagi Sabtu depan. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo. Namo budaya.